Assalamualaikum, halo, perkenalkan namaku Muhammad Rizky Arya Putra Setiawan dengan NIM 20091116061 dari kelas Sistem Informasi B Angkatan 2020 dari Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peluang usaha dan memulai bisnis. Pengertian kewirausahaan. Menurut D.A.W. Syaroni dan J.J. Sudirham, kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan 14 waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan, serta kebebasan pribadi. Menurut Robinan Coulter tahun 2002, dalam Razanah Mahdi M. Eko Saka Purnama 2019, kewirausahaan adalah proses di mana seorang individu atau kelompok individu menggunakan upaya terorganisir dan sarana untuk mencari peluang, untuk menciptakan nilai dan tumbuh dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan melalui inovasi dan keunikan, tidak peduli apa sumber daya yang saat ini dikendalikan. Peluang usaha akan membuka kesempatan untuk memulai bisnis. Seorang entrepreneur harus mampu mencari dan menemukan peluang usaha bila ingin memulai usaha. Peluang usaha banyak tersedia di lingkungan sekitar, dan bila peluang tersebut tidak tersedia, maka seorang entrepreneur harus kreatif dan inovatif menciptakan peluang usaha bagi dirinya sendiri. Memulai bisnis bagi pemula memang tidak mudah, akan tetapi tidak ada sesuatu usaha yang sulit bila seseorang sudah berniat dan bertekad dengan penuh semangat, bekerja keras untuk menjalankan bisnis tersebut. Hambatan dan tantangan akan selalu ada, tetapi bagi seorang yang mempunyai passion entrepreneurship, hal tersebut merupakan bumbu penyedap dan penyemangat bagi dirinya untuk terus maju menjalankan bisnis tersebut. Tentunya, usaha yang dibarengi dengan doa akan menuai kesuksesan yang lebih baik. Ide bisnis dan peluang usaha. Ide bisnis. Ide dan peluang merupakan unsur yang penting dalam berbisnis. Ide-ide dari entrepreneur dapat membuat peluang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Zimmerer and Scarborough 1996. Wirausahawan yang berhasil meningkatkan nilai adalah mereka yang dapat menggali perubahan pada produk dan proses produksi melalui jasa inovasi untuk menambahkan nilai pada produknya. Tantangan dapat menjadi sebuah peluang bila wirausahawan mampu menciptakan permintaan dengan penambahan nilai pada penemuan barunya untuk mengendalikan pasar serta membuat konsumen bergantung pada produsen. Ide bisnis adalah respon seseorang untuk memecahkan masalah atau untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pasar atau konsumen. Alma 2016. Ide bisnis penting dimiliki seorang entrepreneur untuk memulai bisnis, merespon kebutuhan pasar, merespon perubahan tren, bertahan dan menang dalam persaingan, menyebar dan menekan risiko bisnis. Ide usaha biasanya muncul dari pemikiran seseorang yang kreatif. Ide tersebut bisa bersumber dari mana saja. Pada gambar berikut adalah ilustrasi bagaimana ide dapat bertransformasi menjadi sebuah peluang usaha. Di sini, yang pertama ada sumber ide, lalu ide, gagasan, inovasi, kemudian menjadi sebuah peluang. Peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan menjalankan sebuah kegiatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan cara-cara dan strategi tertentu. Peluang usaha juga merupakan kesempatan untuk mengerjakan bisnis melalui aktivitas dan kegiatan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan. Manfaat sangat penting untuk menjadikan bisnis tersebut berguna dan terus dibutuhkan oleh konsumen, sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan. Pandai membaca peluang usaha merupakan hal yang harus dipunyai dan dikembangkan oleh entrepreneur. Bagi entrepreneur pemula, membaca peluang pasar bermanfaat untuk memanfaatkan momentum yang mana di saat pasar membutuhkan produk tersebut, entrepreneur menyediakannya, sehingga produknya akan laku karena tersedia di saat yang tepat. Sedangkan pada entrepreneur lama, pandai membaca peluang usaha sangat penting untuk melakukan inovasi-inovasi pada produknya, sehingga tetap sesuai dengan kebutuhan konsumen serta untuk menjaga kelangsungan usaha. Secara garis besar, macam-macam ide yang dapat berubah menjadi peluang meliputi yang pertama, ide tentang merubah metode untuk lebih memuaskan dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
Yang kedua, ide tentang menghasilkan produk dan jasa baru dengan penambahan nilai atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang ketiga, ide memodifikasi pekerjaan dan cara melakukannya. Berikut ini adalah cara mengembangkan ide-ide pada produk baru. Lembing and Koch dalam Suryana 2014. Yang pertama, mengenali kebutuhan pasar. Dengan cara tersebut, perusahaan akan mengembangkan barang atau jasa untuk memproduksi sesuatu yang baru, menambah nilai, atau bahkan menambahkan kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, memperbaiki produk yang sudah ada. Yang ketiga, mengkombinasikan beberapa industri pada beberapa industri yang lain, saling mendukung untuk meningkatkan nilai produk. Contohnya, industri film dan industri software komputer. Yang keempat, memahami kecenderungan yang akan terjadi disebabkan perubahan lingkungan, demografi seperti gaya hidup, usia, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat. Maka, perusahaan harus bisa beradaptasi terhadap perubahan kecenderungan konsumen dengan melakukan perubahan. Yang kelima, peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi di pasar, harus dipedulikan dan direspon dengan membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, yang keenam, beri nama kemudian dikembangkan karena nama penting bagi produk baru supaya dapat diketahui oleh pasar. Adapun ciri-ciri peluang usaha yang baik adalah mampu melakukan inovasi untuk mengantisipasi kebutuhan pasar dan persaingan di masa depan. Yang kedua, bermanfaat dan dibutuhkan oleh pasar. 3. Layak untuk dikerjakan setelah dilakukan analisis. Dan yang keempat, sesuai dengan passion entrepreneur. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah mempunyai nilai jual tinggi, bukan hanya sekedar ambisi, tetapi harus bisa bersifat nyata, bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar, memungkinkan skala usaha diperbesar atau ditingkatkan, tidak memerlukan banyak modal, yaitu investasi tidak terlalu besar, tetapi sangat berpotensi menguntungkan. Masalah peluang usaha. Masalah dalam peluang usaha baru adalah sebagai berikut. Ketakutan mengalami kegagalan, tidak objektif, terbiasa pada zona nyaman, belum fokus, tidak melakukan pendekatan pasar, tidak memahami kebutuhan teknis, produk tidak terdiferensiasi, kurang memahami masalah hukum. Lalu, ada solusi dari permasalahan peluang usaha baru, yaitu yang pertama, mampu bersikap objektif serta berupaya mencari gagasan untuk produknya. Yang kedua, mendekat dengan segmen konsumen yang dituju. Yang ketiga, memahami proses dan teknis produk. Yang keempat, melakukan penelusuran kebutuhan finansial untuk pendanaan produksi dan pengembangan. Yang kelima, memahami hukum mengenai produknya. Yang keenam, memberi jaminan keuntungan tertentu pada produknya yang berbeda daripada pesaing. Dan yang ketujuh, melindungi ide kreatif dengan merek jasa, hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Lalu, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang memulai bisnis. Memulai bisnis. Sebelum memulai bisnis, kebanyakan seorang entrepreneur akan bertanya, apa peluang bisnis yang menjanjikan? Bisnis apa yang menghasilkan keuntungan besar dengan modal kecil? Bisnis apa yang mudah dikerjakan? Jawabannya adalah sebagian besar bisnis dibangun dengan niat yang kuat, kerja keras, pantang menyerah, dengan didukung oleh passion dan semangat yang tinggi, serta modal. Cara menemukan bisnis. Cara menemukan bisnis yang akan kita tekuni adalah dengan cara seperti yang dikutip dari Suryana tahun 2014. Yang pertama, melihat. Melihat atau membaca peluang pasar adalah mengamati masalah dari fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar agar dapat menembus peluang bisnis pada masalah tersebut. Yang kedua, mendengar. Dengan mendengar atau melihat secara langsung kebenaran dari masalah yang terjadi di pasar, maka kita dapat mengenal lebih dekat konsumen target, sehingga masalah yang didapatkan menjadi lebih tepat sasaran. Yang ketiga, membaca. Dalam sebuah tulisan, untuk selanjutnya akan menjadi tolak ukur. Yang keempat, menulis.
Setelah proses melihat, mendengar, lalu membaca, entrepreneur perlu menyampaikan semua hasil analisis atau pedoman yang akan menuntun pada saat benar-benar terjun dalam dunia bisnis. Sebelum Anda memulai bisnis, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memulai usaha. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki, seperti misalnya pertanian, pertambangan, manufakturing, konstruksi, jasa keuangan, jasa wisata, dan lainnya. Yang kedua, bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih. Misalnya, perusahaan perorangan, persekutuan, perseroan, atau firma. Yang ketiga, lokasi usaha yang akan dipilih. Misalnya, mudah dijangkau baik oleh konsumen, pasar, atau sumber daya lainnya seperti tenaga kerja dan akses bahan baku. Yang keempat, organisasi atau badan usaha yang akan digunakan. Semakin besar lingkup usaha, semakin kompleks organisasinya, dan sebaliknya. Pada skala usaha kecil, organisasi usaha pada umumnya dikelola mandiri, di mana pemilik berperan sebagai manajer atau operatornya. Yang kelima, jaminan usaha yang akan diambil atau mungkin diperoleh. Dan yang keenam, lingkungan usaha yang memungkinkan akan berpengaruh. Lingkungan terdiri dari lingkungan mikro, seperti pemasok, konsumen, karyawan, dan distributor, dan lingkungan makro, seperti lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan sosiopolitik, dan lingkungan demografi atau gaya hidup. Terdapat 3 cara untuk memulai sebuah usaha atau bisnis baru, yang masing-masing bentuk bisnis tersebut mempunyai keuntungan dan kerugian sendiri. 3 cara tersebut adalah berdasarkan Muiz dan kawan-kawan tahun 2015. Yang pertama, kerjasama manajemen atau waralaba. Yang kedua, membeli perusahaan. Dan yang ketiga, merintis usaha baru. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai peluang usaha dan memulai bisnis. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.